benar-benar akurat sampai ke tingkat TPS gitu ya. Gitu ya. Baru terasa bedanya gitu. Pemilih, pengawas ataupun partisipatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Halo teman pemilih, bertemu lagi bersama kami di podcast KPU Kabupaten Pesawaran, ruang informasi yang akan membahas seputar kepemiluan. Karena di balik satu hari pencoblosan, ada proses panjang yang penuh tanggung jawab dan kerja keras, semuanya dipersiapkan dengan teliti, sabar, dan penuh amanah. Di episode ini kita akan membahas temanya yaitu membedah dapur pemilu, inovasi, evaluasi, dan kesiapan teknis penyelenggara pemilu dan pilkada. Sudah hadir bersama kita yaitu narasumber dari Divisi Teknis Penyelenggara, Bapak Dede Fadilah. Selamat datang Bapak, apa kabar? Kabar baik Mbak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Senang sekali bisa berdiskusi di sini ya. Kami juga sangat senang bisa ngobrol bareng Bapak hari ini. Kita mulai dari hal dasar dulu nih Pak, biar teman pemilih ini tahu apa sih Divisi Teknis Penyelenggara di KPU itu. Banyak teman pemilih juga mungkin sering mendengar di istilah Divisi Teknis Penyelenggara, tapi mungkin belum semua paham. Boleh dijelaskan nggak nih Pak secara sederhana apa sebenarnya tugas utama dan lingkup kerja Divisi Teknis Penyelenggara di KPU? Oke, baik. Terima kasih. Secara sederhana, Divisi Teknis Penyelenggara itu bisa dibilang sebagai dapur utamanya ya, proses penyelenggaraan pemilu. Kalau kita bicara dalam konteks kepemiluan di Indonesia, misalnya di Komisi Pemilihan Umum atau di KPU ya, Divisi Teknis ini bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan jadwal. Berarti teknis penyelenggara itu fokus di lapangan ya Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena lingkup kerjanya mencakup penyusunan peraturan teknis, perencanaan, kemudian juga tahapan pemilu, pengusulan dapil dan alokasi kursi, pendaftaran dan verpak partai politik, rekapitulasi, dan penetapan hasil ya, sampai jika ada PAW, anggota DPRD khususnya. Jadi semua yang sifatnya operasional dan berkaitan dengan langsung dengan proses pemilu itu ada di bawah koordinasi teknis, kurang lebih seperti itu. Oh, cukup luas juga ternyata ya Pak ya? Ya, betul. Nah, apakah divisi ini berkoordinasi dengan pihak lain? Tentu, divisi teknis tidak bekerja sendiri. Kami selalu berkoordinasi ya dengan divisi lain di internal KPU, terutama kemudian juga stakeholder ya, partai politik, bahkan dengan lembaga pengawas seperti Badan Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum ya, Bawaslu, karena setiap keputusan teknis pasti berdampak banyak ke banyak pihak juga gitu. Oh, jadi bisa dibilang divisi teknis ini memegang peran sentral dalam menjaga agar tetap sesuai aturan dan profesional ya Pak ya? Tepat sekali Mbak. Peran utamanya adalah memastikan setiap tahapan berjalan transparan, kemudian juga akuntabel dan sesuai regulasi. Jika peran ini berjalan dengan baik, maka penyelenggara pemilu secara keseluruhan juga akan terjaga. Oke, berarti semua dikawal oleh divisi teknis ya Pak ya? Pada dasarnya kami bertugas secara kolektif kolegial ya dalam hal pelaksanaan penugasan gitu. Namun prinsip utama adalah kepastian hukum, prosedural dan akuntabilitas. Contoh, setiap tindakan di TPS gitu ya, mulai dari dibukanya isi kotak, apa saja sih yang ada di dalam kotak tersebut gitu ya. Kemudian pemilihan, kemudian mulai dari pemilih pencoblos gitu ya, sampai penghitungan selesai harus 100% sesuai dengan juknis yang ada gitu. Tidak boleh ada improvisasi sekecil apapun, karena ini menyangkut keabsahan suara rakyat. Oke, jadi prosedur itu sangat sakral dan
meskipun ada kesalahan kecil, itu bisa berdampak besar ke hasil pemilu ya. Kalau flashback kepada saat tahapan kepemiluan di Pesawaran nih Pak, apa tantangan teknis yang paling menguras energi penyelenggaraan? Kalau kita berbicara tahapan kepemiluan di Pesawaran, tantangan yang paling menguras energi itu ada di sinkroni data dan juga distribusi logistik, Mbak. Misalnya nih ya, pada tahapan pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu 2024, kami harus memastikan data ini benar-benar akurat sampai ke tingkat TPS, gitu ya. Koordinasi dengan PPK dan PPS di wilayah yang secara geografis cukup berat juga jadi tantangan tersendiri. Ada daerah yang akses jalannya terbatas, kemudian juga sinyal komunikasi tidak stabil. Sementara laporan sekarang sudah berbasis aplikasi dan sistem informasi. Jadi tim teknis harus standby hampir 24 jam untuk memastikan tidak ada keterlambatan input atau kesalahan data. Belum lagi saat distribusi logistik, mulai dari surat suara, kotak suara, sampai formulir ya, semuanya harus tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat lokasi. Kalau ada satu saja yang kurang atau terlambat, dampaknya bisa berantai gitu loh. Ini yang paling banyak menyita tenaga dan pikiran. Oke, jadi bukan soal administrasi aja ya, tapi kesiapan fisik dan mental di lapangan. Ya. Nah, sekarang soal teknologi nih Pak. Kita ingat Sirekap kan, dari implementasi terakhir, apa evaluasi utama dan perbaikan teknis yang jadi fokus ke depan? Sirekap bagus untuk transparansi ya. Tapi ada beberapa catatan memang. Infrastruktur server nasional terutama gitu harus diperkuat agar tidak down saat peak time gitu kan. Di daerah banyak masalah bukan karena aplikasi, tapi cara KPPS memfoto, menulis di formulir C-hasil. Kemudian juga ke depan BIMTEK harus lebih masif lah supaya datanya lebih akurat ke depan. Jadi bukan cuma soal teknologi, tapi sumber daya manusianya juga, dan KPPS juga harus benar-benar paham cara menggunakan aplikasi Sirekap itu ya. Ya. Nah, kalau lagi nggak masuk tahapan pemilu nih Pak, biasanya kan orang mikir KPU tuh jadi santai karena nggak tahapan. Nah, sebenarnya di masa non tahapan itu apa sih yang dilakukan divisi teknis penyelenggara? Pertama ya, evaluasi menyeluruh pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya. Kami bedah apa saja yang jadi kendala, kemudian juga baik dari sisi regulasi, teknis pemungutan dan penghitungan suara, sampai logistik dan sumber daya manusianya gitu ya. Kedua, penyusunan dan penyempurnaan regulasi teknis. Kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada perubahan undang-undang, itu kami kaji dan siapkan turunannya supaya nanti saat tahapan dimulai semuanya sudah siap, gitu kan. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM. Kami lakukan bimbingan teknis, berdiskusi, kemudian juga melakukan simulasi, bahkan penguatan pemahaman terkait tata cara pencalonan, pemungutan, dan rekapitulasi suara. Keempat, pemutakhiran data dan sistem, termasuk koordinasi soal data pemilih berkelanjutan, serta pengembangan aplikasi pendukung, itu Mbak. Dan selanjutnya melakukan pemutakhiran data partai politik, gitu ya. Ini juga perlu kita lakukan secara berkala, dan juga ada konsolidasi internal dan koordinasi dengan stakeholder. Jadi ketika tahapan resmi dimulai, kami sudah punya peta kerja yang jelas gitu. Oke, karena teman pemilih ini seringnya melihat pada saat hari pencoblosan saja nih Pak. Di masa non tahapan ini juga masa krusial untuk persiapan ya. Ada beberapa hal tentunya
yang kami lakukan secara kontinu juga gitu. Misal evaluasi menyeluruh pelaksanaan pemilu atau pilkada sebelumnya. Kami bedah apa saja yang jadi kendala baik dari sisi regulasi, teknis, pemungutan dan penghitungan suara, sampai logistik dan juga SDM. Kemudian juga penyusunan dan penyempurnaan regulasi teknis gitu ya. Kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi atau perubahan undang-undang, itu kami kaji dan kami siapkan turunannya supaya nanti pada saat berjalan ataupun tahapan dimulai semuanya sudah siap. Selanjutnya juga peningkatan kapasitas SDM, ini juga penting gitu ya. Kami lakukan bimbingan teknis, berdiskusi, kemudian melakukan simulasi, bahkan penguatan pemahaman terkait dengan tata cara pencalonan, itu juga termasuk ya. Kemudian penguatan dan rekapitulasi pemungutan dan juga rekapitulasi suara. Selanjutnya juga ada pemutakhiran data dan sistem, termasuk koordinasi soal data pemilih berkelanjutan ya, serta pengembangan aplikasi pendukung gitu. Selanjutnya melakukan pemutakhiran data partai politik, ini juga biasa kami lakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali ya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 kali pelaksanaan. Kemudian juga konsolidasi internal dan koordinasi dengan stakeholder. Jadi ketika tahapan resmi dimulai, kami sudah punya peta kerja yang jelas. Oke, karena teman pemilih ini banyak yang melihat pada hari pencoblosan saja, padahal teknis di lapangan itu sangat panjang dan detail ya, Pak. Ya, dan justru kualitas pemilu itu sangat ditentukan dari kerja-kerja yang mungkin enggak di masa ataupun tidak terlihat ya di masa non tahapan tadi gitu kan. Ya, tadi Bapak kan menyebut soal evaluasi ya, Pak ya. Nah, dari evaluasi itu biasanya bagaimana nih cara memastikan rekomendasi perbaikan benar-benar dijalankan, bukan cuma jadi catatan di atas kertas gitu, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi setiap evaluasi itu kami tuangkan dalam laporan resmi dan rencana tindak lanjut yang terukur. Misalnya kami ada kendala di pemutakhiran data pemilih, maka di periode berikutnya kami melakukan perbaikan SOP gitu ya, perkuat koordinasi dengan Disdukcapil, kemudian juga peningkatan pelatihan untuk jajaran ad hoc di bawah ya, baik PPK ataupun PPS gitu kan, sampai dengan di tingkat TPS juga. Selain itu di internal kami juga ada monitoring berkala, jadi progresnya terpantau. Kemudian juga evaluasi itu bukan sekedar dokumentasi saja, tapi jadi dasar perbaikan sistem gitu. Berarti memang ada siklus belajarnya ya, Pak ya? Ya, betul. Dari pengalaman sebelumnya diperbaiki, lalu disempurnakan lagi di tahapan berikutnya. Nah, kalau melihat dinamika regulasi yang sering berubah nih, Pak, apalagi kalau ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang berdampak langsung ke tahapan, seberapa cepat divisi teknis harus beradaptasi? Ya, harus bisa segera menyesuaikan ya. Kadang waktunya memang sangat terbatas gitu kan. Kalau ada putusan yang mengubah syarat pencalonan atau metode rekapitulasi, kami harus segera menyesuaikan peraturan teknis gitu kan, dan mensosialisasikannya sampai ke tingkat bawah dan juga kepada stakeholder terkait juga, pihak terkait juga gitu ya. Dan disitulah pentingnya kesiapan tim gitu ya. Regulasi bisa berubah, tapi pelaksanaan di lapangan tidak boleh terganggu, gitu ya. Oh, jadi tetap fleksibel tapi tetap taat aturan ya. Ya, betul. Nah, satu lagi nih Pak, soal sengketa di Mahkamah Konstitusi. Apa benteng divisi Bapak nih supaya semuanya dokumen akuntabel dan minim celah hukum? Kuncinya sebenarnya itu harus paham di regulasi dan kedisiplinan administrasi, itu sangat penting ya. Contoh misalkan KPPS wajib
mengisi formulir C hasil plano gitu ya, dengan benar, jelas, tanpa coretan, dan ditandatangani oleh saksi. Itu juga menjadi salah satu bagian penting, objek penting yang memang harus sesuai dengan juknisnya gitu. Oke. Menyinggung soal kepercayaan publik nih Pak. Dalam prakteknya bagaimana nih divisi teknis menjaga transparansi agar masyarakat merasa yakin bahwa setiap tahapan tuh benar-benar terbuka? Ya, jadi terkait dengan keterbukaan informasi ini ya, transparansi itu kami wujudkan dalam beberapa bentuk ya. Misalnya keterbukaan informasi, misalnya publikasi tahapan, data pemilih, sampai hasil rekapitulasi secara berjenjang. Kedua, misalnya melibatkan saksi, peserta pemilu dan pengawas dalam setiap progres penting, gitu ya. Terutama saat pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi juga membantu publik memantau progres secara lebih real time, gitu kan. Jadi bukan hanya kami yang mengawasi, tapi publik juga bisa ikut melihat dan mengawasi. Oh, jadi teman pemilih ini bisa melihat jalan prosesnya ya Pak? Ya, betul, betul. Oke, jadi transparansi itu bukan cuma jargon ya, tapi benar-benar diterapkan. Betul. Nah, kalau berbicara soal jajaran di tingkat bawah nih kayak PPK, PPS, KPPS, apa tantangan terbesar dalam memastikan mereka nih memahami aturan teknis? Oh ya, jadi sebenarnya tantangannya itu salah satunya ada di variasi latar belakang dari SDM-nya ini ya, gitu kan, salah satunya. Mereka berasal dari berbagai profesi, kemudian juga dan tingkatan pendidikan yang berbeda juga gitu ya. Maka kunci utamanya adalah bimbingan teknis yang jelas, sederhana dan aplikatif gitu kan, dan juga mudah dipahami oleh mereka gitu. Kami juga dorong simulasi langsung, bukan hanya teori, karena di lapangan situasinya bisa dinamis sekali gitu kan. Jadi pemahaman prosedur harus betul-betul melekat. Jadi bukan hanya membaca buku panduan, tapi juga langsung praktek di lapangan ya Pak ya? Ya betul, kadang teori itu gampang diingat Mbak, tapi ketika harus memutuskan di TPS yang penuh tekanan gitu ya, baru terasa bedanya gitu. Makanya simulasi itu krusial, penting untuk bisa dilaksanakan gitu. Jadi tanggung jawab di TPS itu cukup besar juga ya. Nah, dalam situasi tertentu Pak, misalnya ada kejadian tak terduga di TPS, misalnya kayak cuaca ekstrim atau kondisi teknis yang lainnya, bagaimana nih divisi teknis memastikan keputusan yang diambil tepat dan sesuai aturan? Prinsipnya tetap kembali kepada regulasi dan juknis yang sudah disusun gitu ya. Biasanya sudah ada nih skema mitigasi dan aturan yang disiapkan jika situasinya di luar prediksi gitu kan. Maka koordinasi cepat kemudian juga perlu dilakukan secara berjenjang. Tidak boleh ada keputusan sepihak. Nah ini ya, artinya karena tadi kita tidak diimprovisasi yang keluar dari koridor hukum. Semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Jadi setiap langkah itu sudah dipikirkan jauh-jauh hari ya Pak ya? Tepat, kami membuat checklist dan SOP untuk segala kemungkinan, sehingga tim di lapangan tidak panik gitu kan, tetapi tetap menjalankan prosedur, itu Mbak. Oke, nah kalau melihat perkembangan digitalisasi nih Pak, termasuk pengalaman dengan Sirekap pada saat tahapan kemarin, apakah kedepannya divisi teknis akan semakin berbasis teknologi? Ya, arahnya memang ke sana ya Mbak. Digitalisasi ini membantu efisiensi dan transparansi. Tapi kami juga sadar kesiapan infrastruktur dan SDM harus sejalan gitu kan, harus mumpuni juga. Teknologi itu alat bantu, bukan pengganti prinsip dasar. Validasi manual dan mekanisme berjenjang tetap menjadi fondasi utama.
Jadi teknologi itu bantu mempercepat aja ya Pak ya, tapi masih dibantu oleh manusianya juga. Ya, betul. Kadang orang berpikir digital itu otomatis sempurna gitu ya. Padahal kalau input atau prosedurnya salah, hasilnya juga salah gitu kan. Jadi kombinasi manusia dan teknologi itu adalah kuncinya. Oke, Gitu. jadi pelatihan dan kesiapan SDM itu nggak bisa diabaikan ya Pak. Ya, Kalau boleh sedikit reflektif nih, dengan beban kerja yang begitu detail, tekanan publik yang tinggi, dan tuntutan transparansi yang makin besar, apa yang paling Bapak tekankan ke divisi Bapak nih? yang paling utama adalah integritas dan juga ketelitian ya. Tekanan pasti ada, apalagi di era media sosial sekarang gitu ya. Tapi kami selalu tekankan bahwa kerja teknis itu berbasis data dan regulasi, bukan opini. Kami juga bangun budaya kerja kolektif gitu kan, tidak ada yang bekerja sendiri. Kalau ada masalah ya dibahas bersama gitu kan, dicarikan solusinya juga bersama. Karena pada akhirnya yang kami jaga itu bukan hanya prosedur, tetapi juga kepercayaan publik. Itu Mbak. Oke, terakhir nih Pak, boleh nggak nih memberi pesan untuk teman pemilih terkait peran divisi teknis? Masyarakat perlu tahu bahwa setiap tahapan pemilu itu dirancang dengan sistem yang detail dan akuntabel. Kami bekerja berdasarkan aturan, bukan kepentingan. Partisipasi aktif dari masyarakat, kemudian baik sebagai pemilih, pengawas, ataupun partisipatif, maupun pemberi masukan, itu sangat membantu kami tentunya. Karena demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Oke, jadi masyarakat ini pengawas juga ya Pak ya? Ya, betul, betul. Dengan partisipasi mereka, proses pemilu semakin transparan dan hasilnya bisa lebih dipercaya, Mbak. Gitu. Jadi bukan cuma teman pemilih ini datang ke TPS mencoblos, tapi harusnya teman pemilih ini juga ikut menjaga prosesnya ya Pak. Ya, betul, Mbak. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya, sukses dan sehat selalu. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan. Ya, sehat dan sukses selalu juga buat kita semua ya. Amin. Jadi semoga semakin banyak nih teman pemilih yang paham apa itu divisi teknis penyelenggara di KPU. Dan tujuannya cuma satu, yaitu menjaga suara rakyat tetap utuh dan terpercaya. Teman pemilih jadi makin paham juga bahwa di balik setiap suara yang masuk ke kotak, ada sistem dan tim yang bekerja sangat serius dan profesional. Oke, jangan lupa untuk follow media sosial KPU Kabupaten Pesawaran, dan sampai jumpa di episode podcast kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.